Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada di 107.8. Program refleksi di malam hari ini sahabatku dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sahabatku, di malam hari ini adalah malam yang spesial bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Dan obrolan di malam hari ini merupakan kerjasama dari internetnews.or.id bersama dengan Radio Surya Kebenaran 107.8 dan Pewarna Indonesia atau Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dan di malam hari ini sahabatku, dalam program refleksi bersama dengan kami di malam hari ini selama 90 menit ke depan sahabatku membahas tentang topik wirausaha mikro di era digital. Dan ada pun narasumber kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Ferry Wawan Cahyono SPI MSI yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA pendiri Radio Surya Kebenaran, dan juga bersama dengan Ketua DPD Akumindo Jawa Tengah Bapak Sutrisno Supriyantoro SE, dan Guru Besar Bioteknologi Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Siti Harnina Bintari MS. Ya sahabatku, di malam hari ini dan untuk kita semua sahabat yang diberkati di 107.8, dan juga untuk program di malam hari ini yang sebagai penanggung jawab acara adalah Bapak Henry Melkianus Kailola, pimpinan umum media online internetnews.or.id. Oleh karena itu sahabatku, nanti kita akan ngobrol di malam hari ini sampai pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami hadirkan dulu lagu pujian berikut ini. Jamahan tangan kasih-Mu, memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah yang berserah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Besertaku hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup
puji dan syukurku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang Baik, selamat malam dan selamat bergabung kembali bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran di malam hari ini 107.8 untuk Happy People, keluarga Indonesia yang berbahagia. Ya, seperti tadi sudah Rio buka di awal bahwa di malam hari ini dengan judul atau topik pembahasan kita dalam program refleksi, kita akan bicara tentang wirausaha mikro di era digital. Dan sahabatku yang berbahagia, di studio sudah bersama dengan kami di malam hari ini, yaitu yang pertama bersama dengan Bapak Ferry Wawan Cahyono, SPI MSI, selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, dan juga bersama dengan pendiri Radio Surya Kebenaran, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA, dan sudah ada di studio juga. Selamat malam, Ded. Selamat malam. Dan juga untuk Ketua Pengurus Daerah Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Ibu Lasma M. Simbolon. Selamat malam, Bu Lasma. Selamat malam. Iya, untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja kita akan masuk ya dengan pembahasan kita di malam hari ini. Dan tak lupa sahabat, nanti kita akan terhubung melalui telepon ya bersama dengan Profesor Dr. Siti Harnina Bintari, MS, yang merupakan Guru Besar Bioteknologi Universitas Negeri Semarang, dan juga bersama dengan Ketua DPD Akumindo Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sutrisno Supriyantoro SE. Langsung saja kita di malam hari ini bagaimana berbicara tentang usaha mikro di era digital, dan ini pandangan nih dari masing-masing narasumber dan juga pembicara kita di malam hari ini. Kita mulai dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ya, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sebelum obrolan dengan para narasumber yang luar biasa ini, Rio, saya akan membahas tentang apa itu wirausaha mikro terlebih dahulu. Secara etimologi, kata wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi. Dan usaha, yaitu yang melakukan aktivitas usaha atau sesuatu yang menghasilkan. Jadi kalau saya perhatikan dari etimologinya ini, Rio, wirausaha itu saya pikir sama dengan entrepreneur, yaitu berjuang dalam usaha sendiri sebagai pejuang dirinya sendiri untuk bisa menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Dan tentu saja dalam hal ini dibutuhkan keuletan, pantang menyerah, mau belajar teknologi karena kita sekarang hidup pada era digital,
sehingga tidak lepas dari teknologi. Jadi mau tidak mau harus belajar. Jadi dilarang gaptek ya, Rio. Ini dilarang gaptek, ini dilarang gagap teknologi. Jadi kalau saya umpamakan seperti seorang dokter paling ahli, katakanlah saya adalah seorang dokter yang ahli mengobati penyakit Ebola misalkan. Seluruh orang yang kena penyakit Ebola datang kepada saya minta berobat. Tetapi karena dunia ini terus berubah, teknologi berubah, virus pun berubah, semuanya berubah. Saya sebagai dokter merasa sudah puas dengan kehidupan saya, dengan kepandaian saya tidak mau belajar. Akibatnya dalam 5 tahun ke depan mungkin ada sesuatu hal yang baru, sudah tidak bisa lagi saya mengobati dan saya bisa menjadi dokter yang paling tidak laku karena tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya merenung tentang tema ini, yaitu wirausaha mikro di era digital. Satu realitas, kenapa banyak orang yang mikirnya setelah lulus kuliah saya harus bekerja di mana? Atau kalau belum sampai kuliah, katakanlah lulus SMA atau SMK, yang dipikir saya bekerja di mana? Artinya memposisikan diri sebagai pekerja, pegawai kepada orang, tetapi tidak merancang dirinya untuk menciptakan kerja. Nah, di sini saya akan memberikan encourage saja 2 hal. Yang pertama, kenapa ada orang yang mikirnya selalu mau bekerja kepada orang lain? Itu yang pertama karena paradigma yang salah. Jadi pegawai tiap bulan dapat gaji, akhirnya pensiun, enak tidak kerja digaji, tidur pun ibaratnya digaji. Padahal sebetulnya itu semua adalah merupakan hasil tabungannya selama dia bekerja. Jadi setiap hari hidup dalam keterikatan jam kerja, apalagi harus memenuhi target dan sebagainya. Nah, dalam dunia supranatural, spiritual Nasrani tentu saja, karena saya sebagai gembala sidang, juga sudah ada pemahaman yang salah, sehingga sulit membedakan antara pelayanan dengan pekerjaan. Sehingga pendeta sekarang ini ada banyak sekali yang tidak berani menyampaikan kebenaran hanya karena merasa ini sebagai satu pekerjaan. Kalau berbeda dengan yang lain, takut nanti menghadapi permasalahan secara Nasrani, begitu. Jadi jemaat pun kalau misalkan beribadah, ibadahnya hanya sebagai kegiatan ritual rutinitas, tidak lagi untuk mencari kebenaran. Itu hal yang pertama. Jadi supaya kita bisa memiliki wirausaha mikro di era digital ini, ya jangan kita memiliki paradigma yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berani ambil risiko, takut gagal dan tidak mau belajar, sementara dunia terus berinovasi. Nah, tadi saya katakan karena saya sebagai seorang pendeta, saya mencontohkan dari dunia kependetaan saja. Pendeta-pendeta juga banyak yang tidak mau belajar, merasa ajarannya sudah dianggap paling benar, sehingga kalau ada sesuatu yang berbeda sedikit sudah dianggap ini merupakan ajaran yang sesat dan sebagainya. Oleh karena itulah maka banyak sekali tentang masalah nama Tuhannya sendiri yang menciptakan langit dan bumi pun masih banyak umat Nasrani yang tidak mengenalnya. Kenapa? Karena hidup di dalam kenyamanan, takut ambil risiko. Padahal radio surya kebenaran ini ada juga akibat karena berani ambil risiko. Ya, bagaimana dulu saya mengajarkan hal yang pertama tentang masalah nama Tuhan, kemudian harus berhadapan dengan banyak pendeta, bukan hanya seluruh Ambarawa ini, tetapi bahkan seluruh dunia, termasuk yang ada di luar negeri, khususnya umat Nasrani yang berbahasa Indonesia. Jadi 2 hal ini, sahabat surya kebenaran, tidak boleh ada di dalam diri kita, yaitu kita tidak boleh punya paradigma yang salah dan tidak berani mengambil risiko. Kita harus berani mengambil risiko. Jika 2 hal ini ada dalam diri sahabat surya kebenaran, maka usaha mikro di era digital bukan merupakan sesuatu yang menakutkan, bahkan bisa dijadikan tantangan untuk meraih masa depan. Saya sebagai orang yang menerima panggilan untuk pelayanan full time dalam mendirikan gereja ini, tantangan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan,
bahkan menjadi pemicu untuk lebih maju. Meskipun dimusuhi banyak pendeta-pendeta di seluruh Indonesia dan dari gereja berbahasa Indonesia di mancanegara yang berbahasa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai motivasi dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, pesan saya sebagai pendiri Radio Surya Kebenaran, tentu saja dua hal, mudah-mudahan ini didengar oleh pejabat yang berwenang. Yang pertama adalah agar radio komunitas juga dipikirkan sehingga bisa punya pemasukan. Karena kami sama-sama membayar SPP tahunan istilahnya ya, bayar frekuensi tiap tahun, tetapi tidak boleh ada pemasukan nih. Ya, jadi ada pembatasan yang diberikan. Nah, bagaimana bisa mendukung wirausaha mikro kalau seperti ini? Sementara untuk pengoperasian juga membutuhkan biaya. Ya, karena radio tentu saja beda dengan gereja. Kita memisahkan antara gereja Surya Kebenaran dengan radio Surya Kebenaran. Itu yang pertama. Sebagai pesan saya sebagai pendiri Radio Surya Kebenaran, mudah-mudahan ini didengar oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, saat memperpanjang izin siar, agar syarat-syaratnya dibedakan dengan izin yang baru, sehingga tidak kita mau memperpanjang izin tetapi syarat-syaratnya mengulang seperti awal. Waduh, ini sangat repot sekali ya. Tentu saja mohon dipermudah karena kan sudah mengudara. Jadi sudah sekian periode, artinya kan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kominfo. Itu saja Rio yang saya sampaikan sebagai motivasi pertama sebelum pembicaraan ini. Terima kasih. Kita akan dengar dari narasumber-narasumber yang hebat yang malam hari ini akan berbicara. Yes, silakan pastinya. Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA untuk malam hari ini membuka dengan cara pandang. Ini kita ketahui ya sahabatku, jangan memiliki paradigma yang salah dan juga tidak berani mengambil resiko. Ini untuk kalau kita memulai dengan usaha, wirausaha mikro untuk saat ini, jangan sampai ya kita memiliki pandangan atau memiliki paradigma yang salah dan juga takut mengambil resiko. Tapi kalau ingin memulai sesuatu harus berani mengambil resiko. Ya, tadi juga sudah disinggung sedikit tentang Radio Surya Kebenaran, dan mungkin di malam hari ini kita lanjutkan dengan yang ada di studio terlebih dahulu, yaitu bersama dengan Bapak Ferry Wawan Cahyono ya, selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah di malam hari ini. Ya, bisa langsung mengambil posisi untuk bicara di malam hari ini, kami persilakan. Ya, sebelumnya kita mau ucapkan selamat malam, selamat datang ya. Udah hadir langsung di Radio Surya Kebenaran. Apa kabar nih, Pak? Ya, selamat malam Mas Rio. Ya. Ya. Dan kepada segenap pendengar Radio Surya Kebenaran, di studio ini saya hadir secara langsung. Saya kira tadi suasananya dingin-dingin sejuk ya, cukup memberikan sebuah suasana yang mengiringi pada diskusi pada kesempatan malam kali ini. Jadi saya kira yang pertama Mas Rio, saya terima kasih atas undangan dari Pewarna yang kemarin memberikan satu kesempatan undangan untuk kami ikut berbagi informasi maupun berbagi ide terkait dengan keberadaan sektor UMKM khususnya usaha mikro di dalam berusaha ya. Terlebih saya kira Mas Rio, hari ini kita masih dalam suasana pandemi COVID. Nah, tentu pandemi COVID ini memberikan satu tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh semuanya. Baik. Nah, saya kira pandemi ini bukan kemudian kita artikan, kita lihat sebagai sebuah situasi yang membuat kita terpuruk, tetapi justru oleh karena itu saya kira kita harus punya mindset untuk bagaimana memanfaatkan pandemi ini kita bisa rebound atau tetap hadir, dan termasuk yang punya usaha pun kita harus tentu terus optimis di dalam memandang ini. Dan tentu saya kira pandemi ini memberikan satu kesempatan bagi kita untuk melakukan lompatan-lompatan
karena ini adalah sebuah, saya kira ini juga sudah desain dari Tuhan. Untuk apa? Agar mungkin daya kritis kita, kemudian suasana kita harus mampu bertahan dan keluar ini yang nantinya akan menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Nah, harus ditempa dulu kan. Amin, amin. Nah, saya Ya. kira begitu. Nah, Mas Rio, saya kira saya akan menyapa Pak pembicara kali ini ya, yang tentu ini harus saya sapa karena saya diberi kesempatan. Yang pertama kepada Ibu Asma ya. Terima kasih, ini saya diundang ke sini, dan selamat ini rekan-rekan dari Pewarna ya. Saya kira eksistensi dari kawan-kawan jurnalistik ini juga penting di dalam rangka untuk memberikan satu narasi informasi yang positif di tengah-tengah kita dihadapkan pada informasi-informasi yang sumbernya juga entah berantah ini. Nah, saya kira kawan-kawan jurnalistik itu sudah mempunyai kaidah-kaidah secara profesionalisme di dalam menyajikan informasi, data, dan sudah tervalidasi. Nah, ini juga masyarakat kita harus juga memberikan pendampingan ya di dalam untuk mencerna informasi ini. Nah, saya kira kawan-kawan di jurnalistik itu menjadi mitra strategis di dalam rangka untuk tadi memberikan informasi yang tidak hoax bahasanya Mas Iya, Rio ya. iya. Karena setiap hari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti membaca media sosial. Kadang media sosial itu membuat kita percaya, sebaliknya tidak percaya, membuat kita yakin, membuat kita sebaliknya ragu-ragu atau menyesatkan dan Iya, sebagainya. betul Ini sekali. ini saya kira fungsi peran kawan-kawan di jurnalistik khususnya di yang tergabung di Pewarna. Selamat malam juga kami sampaikan Pak Dr. Yakob Sudistyo. Terima kasih, ini studionya luar biasa ini. Ya, dan streaming ya. Iya. Nah, tentu streaming ini juga bisa didengar oleh seluruh pendengar dimanapun berada ya. Bahkan tidak hanya di lokal Salatiga, Ambarawa, atau juga di Jawa Tengah, tapi Iya. bisa di mana-mana. Iya. Selamat malam juga kepada Pak Sutresno nih, Ketua DPD Akumindo Provinsi Jawa Tengah, dan Profesor Dr. Siti Hernia, Bintari MS, Guru Besar Bioteknologi UNES. Nah, terima kasih. Saya kira nanti beberapa perspektif yang akan disampaikan oleh pembicara ini tentu akan membuat sebuah pengkayaan wawasan kita Mas Rio ya. Iya. Nah, apa sebenarnya sesungguhnya tadi ya di awal sudah disampaikan oleh Pak Yakob bagaimana kita harus membangun optimisme. Yang optimisme itu diawali dari cara pandang kita, artinya seluruh persoalan itu pasti ada solusi, Ya, betul. pasti ada kesempatan yang lebih baik kalau kita mampu untuk mengambil hikmah di dalamnya. Tentu ini. Nah, saya kira itu Mas Rio. Saya secara pribadi kebetulan saya sehari-hari sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya. Tentu ini juga erat juga dengan tupoksi tugas kami ya. Sebagai DPRD itu tentu mempunyai fungsi dan peran tiga Mas Rio. Satu adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Yang kedua adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. Artinya segala peraturan-peraturan yang ingin diterapkan itu pasti akan digodok bersama eksekutif dalam hal ini gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, maupun yang terakhir adalah fungsi budgeting. Nah, fungsi budgeting kita mewakili rakyat untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap arah kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan anggaran, mana yang prioritas, mana yang dianggap itu penting, dan mana yang dianggap itu harus didahulukan, dan semuanya itu tentu ini melewati proses-proses di dalam pembahasan di kami. Nah, saya kira Mas Rio, kami juga dari DPRD menyoroti terhadap eksistensi UMKM. Nah, UMKM ini saya kira menjadi sebuah usaha mikro ya, kecil, mikro, menengah di masyarakat kita, yang bagi kami dari perspektif DPRD ini harus kita dorong, harus kita berikan afirmasi sehingga mereka terus tumbuh, dan kemudian karena mereka tumbuh ini tentu mempunyai kontribusi yang baik juga. Dan saya kira kontribusi dari sektor UMKM, usaha mikro ini terhadap PDRB ya, pendapatan domestik
bruto regional maupun nasional ini tidak sedikit. Tidak sedikit, artinya dari jumlah 4 juta Ya. usaha mikro yang ada di Jawa Tengah ini tidak kurang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap roda perekonomian di Jawa Tengah. Nah, tentu ini adalah potensi yang harus kita sadari bagi pemerintah maupun kita agar usaha-usaha mikro ini terus tumbuh. Itu Mas Rio ya. Ya. Nah, artinya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu pertumbuhan ekonomi ini adalah pada akhirnya nanti yang akan memutar roda perekonomian di kita. Kalau ekonomi itu berputar, maka pasti ada peningkatan kesejahteraan yang diawali oleh apa? Penurunan kemiskinan. Baik. Kemudian yang kedua, pembukaan lapangan kerja dari masyarakat. Artinya apa? Kita tadi Pak Yakob mengatakan kita tidak boleh, ya kan, sesungguhnya di luar kita itu potensi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memperoleh, untuk menggerakkan ekonomi ya. Kita tidak boleh kemudian hanya menjaga ke bahasa Jawanya itu saya jadi karyawan, saya jadi pekerja ikut orang, atau saya ingin jadi pegawai negeri misalkan. Saya kira itu adalah kesadaran zaman dulu lah. Padahal itu di lingkungan kita itu banyak sekali potensi yang bisa kita lakukan kalau kemudian hanya ingin nah tinggal kita ini tinggal bagaimana untuk bisa memandang itu. Nah, Mas Rio kembali ke sini ya. Saya kira tadi 4 juta usaha mikro yang di Jawa Tengah ini berkontribusi terhadap pertama adalah pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, hari ini banyak sekali kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terdampak pandemi, sehingga kemudian mereka harus kerja dari rumah, kemudian kerjaannya juga kemudian mengalami penurunan yang sungguh luar biasa. Ada yang kemudian kawan-kawan harus dirumahkan kalau yang karyawan dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang harus kita alami di pandemi. Tapi oleh karena itu mari kita dorong, yuk kita kembangkan usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah yang itu sesungguhnya bisa dilakukan. Nah, kawan-kawan ini banyak. Nah, sesungguhnya Mas Rio, di saat kita ini terdampak yang luar biasa, ada pertumbuhan juga di sektor mikro kecil ini yang juga tidak kecil. Ya, gitu. Ada lewat apa? Lewat dunia digital. Nah, dunia digital ini memberikan satu ruang kesempatan yang baik, bahkan percepatan kalau bahasa saya adalah terhadap tumbuh sektornya usaha-usaha yang kreatif. Usaha-usaha yang kreatif. Nah, dan ini potensinya luar biasa usaha-usaha kreatif ini. Sering usaha-usaha yang orang itu Mas Rio ya, kawan-kawan usaha di rumah, usaha bikin kue, bikin kue-kue tart, apa itu. Betul. Itu di samping rumah saya itu, rumah itu Gojek sudah antri sana sini. Ya, Gojeknya kan. Artinya apa? Dia sudah pesan lewat. Kan ada order. Pesan order lewat marketplace, lewat yang sudah ada itu. Nah, itu menggerakkan, dan itu coba kita itu ya. Jadi orang yang di rumah pun dia tidak kehilangan kreativitas, dan itu tidak sedikit omset yang berputar di situ. Nah, ini coba kita bayangkan, dan ini maka kemudian saya kira kami juga dari pemerintah provinsi terus mendorong agar ada kebijakan yang benar-benar memberikan dorongan. Pertama, melindungi dulu, mendorong dan memberikan sebuah arah kebijakan terhadap tumbuhnya sektor-sektor kecil menengah, karena ini penting bagi kita. Ini yang menggerakkan perekonomian. Kalau ekonomi maju, maka insya Allah kesempatan kita berusaha akan lebih baik, kesejahteraan akan meningkat, kemiskinan akan semakin turun, Mas Rio. Dan apa ini? Saya kira ini juga radio ini menjadi pemantik, penyemangat bagi kita semua. Yuk kita semua tingkatkan kesadaran dan ambil kesempatan di saat-saat kita ini terpuruk di pandemi, justru kita akan punya kesempatan yang lebih baik. Saya kira awal ini Mas Rio. Ya, nanti Pak Ferry masih bersama dengan kita ya, sahabat yang ada di rumah, karena nanti bagi sahabat yang mungkin setelah mendengar penjelasan tadi dari Pak Yakob, berikut juga dengan Pak Ferry di malam hari ini mempunyai pertanyaan, bisa langsung saya nanti atensi pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0816654532. Baik sahabat mendengarkan di 107.8 FM maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Nanti kami akan kembali sahabatku. Terima kasih Pak Ferry atas
penjelasannya yang di awal ini yang luar biasa. Kita tunggu pertanyaan dari sahabat. Mungkin kita lanjutkan ke pembicara kita yang selanjutnya, sahabatku, yang akan kami hubungi melalui line telepon ya, yaitu bersama dengan Bapak Sutrisno Supriyantoro SE, merupakan Ketua DPD Akumindo Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana pendapatnya tentang usaha mikro di era digital saat ini? Ya, mungkin Ibu Lasma kita bisa terhubung. Ya, sambil kita menunggu tersambung ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 08166545532 bersama dengan Bapak Sutrisno Supriyantoro SE di malam hari ini. Dan nanti bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja di 08166545532. Kami masih akan bersama dengan sahabat sampai pada pukul 9 malam nanti. Pak Sutrisno. Selamat malam Bapak. Iya, ini bersama dengan Rio di studio Radio Surya Kebenaran di malam hari ini. Kita selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami. Apa kabar nih Pak? Baik sekali. Ya, sehat selalu ya Pak. Amin. Ya baik Pak. Ini bagaimana cara pandang Bapak sendiri tentang usaha mikro di era digital dari Bapak Sutrisno? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan selamat malam untuk semuanya, yang terhormat para narasumber semuanya, dan juga para pendengar Radio Surya Kebenaran. Ya. Dan juga dilanjutkan dengan live streaming www.suryakebenaran.com yang berbahagia. Ya, menurut pandangan kami, UKM pada era sekarang ini, pada COVID ini, memang cukup harus diperhatikan terhadap kebijakan pemerintah khususnya. Karena apa? Dalam hal ini para UMKM itu dihadapkan beberapa hal yang tentunya pemerintah ini fokus terhadap para UMKM. Sebab kenapa? Para UMKM ini secara umum ini adalah sebagai penyelamat sekaligus penguat ekonomi daerah. Ya. Apalagi dalam era digitalisasi. Nah, terkait dengan itu perlu kami sampaikan pada semuanya, untuk khususnya nih Bapak Ferry Cahyono SPI, MSI juga hadir barangkali sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya. Ini tentunya juga ikut berpikir terhadap UMKM yang ada di Jawa Tengah khususnya. Karena di zaman era digitalisasi ini banyak kendala yang dihadapi para UMKM. Di antaranya pelaku UMKM masih terkendala pada kapasitas produksi barang. Bahkan banyak. Saya melihat banyak UMKM yang gagal di pasar digital karena tidak memenuhi permintaan pasar digital. Nah, inilah artinya ini perlu ada keseriusan pemerintah untuk berpikir terhadap UMKM di era digitalisasi ini. Yang kedua nih, Bang, saya sampaikan, yaitu kualitas daya tahan pelaku UMKM yang belum merata. Dikarenakan apa? Di pasar digital ini para pelaku harus dapat bersaing dengan perusahaan besar yang selama ini dalam pandemi ini banyak juga yang beralih menggunakan platformnya digital. Ya, betul. Sehingga mau tidak mau para UKM kebingungan dalam. Yang ketiga, diperlukan penguatan edukasi, literasi digital, pendidikan dan pengenalan digital, dan penguatan sumber daya manusia yang para pelaku usaha UKM. Ini penting sekali karena apa? Kita harus menyadari bahwanya para pelaku UKM masih sangat rendah. Nah, dari hal yang saya sampaikan itu, ini literasi digital
dan kualitas sumber daya manusia para pelaku UKM sangat minim, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya dalam memproduksi produk unggulan masing-masing, padahal mayoritas pelaku usaha UKM ingin mempraktikkan bisnis digital dalam pengembangan usahanya. Iya. Perlu saya sampaikan Bang, ini kami dengan Ibu Hajah Profesor Dr. Siti Herlina Bintari MS itu, ini beliau adalah selaku pelaku usaha juga, meskipun beliau sebagai guru besar di Semarang itu, tapi beliau juga sebagai ketua FTI, Forum Tempe Indonesia Jawa Tengah, dan sekaligus sebagai pembina usaha kecil menengah. Oke itu olahan kedelai. Betul. Nah, ini kebetulan nyambung dengan kami, produk-produk dari UKM itu. Kami punya satu koperasi, Kopti namanya, yang kebetulan saya pimpin. Ini bekerjasama dengan Oke, yang dipimpin oleh Bu Profesor itu, Bu Nina. Nah, ini Bu Nina ini adalah Nyun Sewu, saya sampaikan, beliau adalah profesor yang peduli dengan para UKM. Nah, ini sangat tepat sekali dengan radio Surya Kebenaran. Ini mengundang kami bersama, ini luar biasa ini. Dan ini semoga para pendengar radio Surya Kebenaran ini benar-benar membawa kabar baik dan kami gitu, sehingga ini hal-hal yang perlu mendapatkan satu perhatian terhadap beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai literasi digital, pengenalan digital kepada para UKM. Ini yang perlu, Mas. Ini semoga ini didengar oleh para pejabat juga. Apalagi rawuh pada malam hari ini, kalau jadi rawuh Pak Ferry yang kebetulan sebagai wakil ketua DPRD Jawa Tengah. Di samping itu juga Ibu Profesor ini, dan juga ini Bapak Yakub, Bapak Dr. Yakub Sulistyo, sarjana teologia MA, sebagai pendiri Radio Surya Kebenaran. Begitu saya rasa, Bapak, yang saya sampaikan. Ya, baik Pak Trisno, nanti Mas tetap bersama dengan kami karena selepas ini pasti akan ada pertanyaan untuk Pak Trisno. Nanti kami akan kembali lagi menghubungi Bapak di 107.8 dan tetaplah bersama dengan kami di www.suryakebenaran.com. Ya, baik, terima kasih Pak Trisno. Nanti kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih, dan sahabat yang ada di rumah, nanti kita akan langsung saja kita masuk pada pembicara kita yang selanjutnya di malam hari ini. Dan untuk sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dan menelpon, ini kita akan perkenalkan dulu. Pembicara kita selanjutnya adalah Ibu Profesor Dr. Siti Herlina Bintari MS. Ini merupakan pemilik dan juga pimpinan dari Rumah Inovasi Tempe Mekarsari, ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Trisno ya, dan juga bagaimana dia merupakan juga ketua FTI Jawa Tengah, yaitu Forum Tempe Indonesia, dan saat ini sahabatku sebagai guru besar bioteknologi UNES Semarang. Ya, nanti kita sambil tunggu teleponnya terhubung. Kami ingatkan kembali untuk sahabat di 0816654532 untuk sahabat bisa beratensi dalam pertanyaan di malam hari ini bersama dengan narasumber kita yang luar biasa yang sudah ada di studio bersama dengan Bapak Ferry dan juga Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo dan juga Ibu Lasma Simbolon. Dan baiklah, sahabatku, kita sudah terhubung ya Ibu Lasma? Ya, sudah. Oke, silakan. Iya, baik, selamat malam Bu Nina, selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Ibu Nina, selamat bergabung bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran ya. Ini merupakan acara yang luar biasa bersama dengan Interest News dan juga Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Iya, Ibu Nina, kami ucapkan selamat bergabung kembali ya bersama dengan kami di malam hari ini. Langsung saja nih Bu Nina, bagaimana pandangan dari sisi Ibu tentang wirausaha mikro di era digital ini? Silakan Ibu. Ya,
Jadi menurut saya memang di era pandemi ini dengan keterbatasan untuk bisa masyarakat masuk ke wilayah-wilayah tertentu, memang era digital sangat diperlukan dan itu ternyata memang berdampak positif ya untuk IKM. Dan ini sudah terjadi dan memang faktanya ada dan di sini ada memberikan dampak positif dan juga ada menggeliat, itulah intinya IKM dengan ada sistem pre-order dan atau juga dengan menggunakan GoSend atau juga kemungkinan juga menggunakan marketplace yang lain dan itu ternyata memberikan sedikit demi sedikit, step by step ada titik-titik terang dan akhirnya akan bisa meningkatkan ya namanya istilahnya pendapatan keluarga. Betul. Saya kira itu dan memang kami ada kegiatan yang mengarah ke sana yang intinya ada semacam kegiatan mengarah ke kewirausahaan dan atau istilahnya bisnis keluarga yang itu step by step memang menunjukkan ada peningkatan jumlah yang dibuat per hari dan itu ternyata juga tidak lain antara lain dengan menggunakan cara-cara penjualan secara digital. Oke, saya kira itu. Ya baik, terima kasih Bu Nina. Nanti Ibu Nina tetap bersama dengan kami ya, karena selepas ini pasti akan ada pertanyaan dan nanti kami akan hubungi kembali. Dan oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di www.suryakebenaran.com. Ya, terima kasih kembali Bu Nina dan juga Ibu Lasma yang ada di studio. Untuk sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, nanti sebelum kita lanjutkan, kita jeda lagu terlebih dahulu. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di malam hari ini bersama dengan Internet News dan bekerja sama dengan Radio Komunitas Surya Kebenaran dan Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam program Refleksi. Kami akan hadir selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajaran
kehidupan kita, sahabat. Ya baiklah sahabatku di 107.8 di malam hari ini, dan kami ucapkan selamat bergabung ya bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami dalam program refleksi. Ya sahabat yang diberkati, kalau tadi sudah ada sedikit istilahnya pandangan masing-masing, nanti kita belum mendengar dari pewarna nih ya. Ada Ibu Lasma di studio, tapi nanti kita tahan dulu karena sudah ada penanya yang masuk di malam hari ini. Baik, terima kasih untuk sahabatku. Sekali lagi 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Ya, kita lihat dulu untuk pertanyaan sudah masuk. Ini datang dari Dr. Ayu. Ya, shalom dan halo, selamat malam Kota Ambarawa, hari yang luar biasa. Baiklah, saya ada beberapa pertanyaan untuk narasumber di malam hari ini. Untuk Pak Ferry pertama. Kita langsung masuk untuk pertanyaan untuk Pak Ferry. Selaku wakil rakyat, apakah dalam menampung dan bekerja khususnya nih untuk suara para wirausaha mikro, ada tidak upaya atau kebijakan untuk turun lapangan langsung yang diberikan tugas kepada para pengawas bantuan dana usaha mikro di Jawa Tengah kepada pelaku usaha mikro saat ini, karena mengingat masa pandemi yang membatasi pergerakan usaha kecil dan pemasukan para usaha mikro. Ya, silakan Pak Ferry. Ya. Baik Mas Rio ya, tentu kami menyapa Bu Dr. Ayu ya. Ya Bu Ayu lagi di Boston ya. Iya di Boston. Kalau jarak jauh tapi terasa dekat ya. Karena ini juga berkat kemajuan teknologi ya, kita bisa berkomunikasi lintas negara dalam waktu dan ruang yang sama. Mas Rio, Dr. Ayu dan seluruh pendengar Radio Surya Kebenaran ya, memang ya di pandemi ini kemarin kita agak yang pertama kita memang dari pemerintah khususnya dengan kami juga, langkah pertama kita adalah bagaimana untuk memberikan sebuah kebijakan yang itu menjaga terhadap keberadaan sektor mikro menengah kecil karena efek pandemi yang cepat kemarin Mas Rio. Betul. Ya di awal-awal pandemi semua kita gelagapan semua. Dan seakan-akan kita ini sudah semua harus di rumah, kemudian mencekam ya, dalam arti mencekam itu semua masih berada dalam wilayah yang ketakutan, dalam ketakutan itu semua masih ya, karena memang betul ya, karena kesehatan ini adalah faktor utama. Maka kemudian itu harus menjadi prioritas. Nah di sisi lain, karena ini tentu berdampak, maka pemerintah kita dorong agar ada kebijakan-kebijakan yang mampu tadi ya menolong, kemudian menjaga ya terhadap kemungkinan menurunnya sektor-sektor usaha yang ada di mikro kecil menengah. Setidaknya mampu mempertahankan itu Mas Rio. Nah agar kemudian impactnya tidak terlalu besar. Betul. Karena kita memang memahami betul ya, kami DPRD dan pemerintah provinsi itu tadi ya saya sampaikan di awal, sektor inilah sektor yang penopang perekonomian, memutar ekonomi di akar masyarakat itu Mas Rio ya. Artinya kemudian jangan sampai kemudian ini terdampak ekonomi secara berlebihan. Tentu pandemi pasti akan memberikan impact pasti, tapi kemudian jangan sampai ada. Kemudian apa Pak Ferry kebijakan Provinsi Jawa Tengah? Ya, memang kemarin di dalam pandemi ini ada 3 gugus besar Mas Rio ya. Pertama adalah penanganan kesehatan. Itu penanganan kesehatan itu mencakup ya upaya-upaya effort kita dalam pemerintah untuk agar memutus rantai COVID ini dari sektor kesehatan ya, edukasi, kemudian peningkatan kapasitas rumah sakit dan sebagainya ya. Nakes dan sebagainya, itu adalah kesehatan. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah terus menjaga agar roda perekonomian tetap terjaga Mas Rio. Karena kita tahu ya
bahkan di awal-awal tahun, di tahun 2020 itu tercatat pertumbuhan kita sempat minus. Pertumbuhan ekonomi nasional sempat minus, kemudian di Jawa Tengah juga minus. Artinya apa? Kalau pertumbuhan minus itu berarti aktivitas ekonomi agak kelok. Iya, betul. Ya. Nah, padahal di suasana yang normal itu secara statistik, Mas Rio, pertumbuhan kita sudah kita ancangkan di angka pertumbuhan 5 sampai 7%. 5 sampai 7% Iya, ya tapi hari untuk ini- tahun ini. Ya, kalau situasi normal ya. Iya. Nah, tetapi karena pandemi ini sempat kita turun, dan ini tidak hanya terjadi di kita, di nasional average turun, tapi ini sudah kita mulai naik lagi ya di kuartal pertama di tahun 2021 sudah tumbuh positif. Perekonomian ini juga sudah meningkat. Nah, tentu ini juga tidak terlepas dari kontribusi tadi sektor UMKM. Iya. Apa itu program yang kedua adalah program untuk bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu program pemerintah yang menyasar kepada kelompok-kelompok individu-individu masyarakat yang layak menerima bantuan sosial. Nah, itu misalkan bansos ya, setiap keluarga menerima beras, Iya. kemudian menerima mungkin tunjangan 300.000 dan sebagainya, itu adalah Iya. bantuan sosial. Dan terakhir adalah bantuan perekonomian. Nah, bantuan perekonomian ini memang menyasar kepada sektor mikro. Nah, kemarin yang sudah berjalan itu adalah modal usaha. Modal usaha itu misalkan usaha-usaha roti, yaitu dibantu tepungnya, dibantu gulanya, untuk masih harus tetap beroperasi. Betul. Nah, itu barang-barang sampai 3 juta per mau koperasi mau apa itu kemarin per rata-rata hampir 3 jutaan itu sudah dari sekian puluh UKM. Nah, ini langkah-langkah dari pemerintah provinsi. Nah, Bu Ayu tadi mengatakan, Pak Ferry, gimana model pengawasannya? Memang kami terus memberikan pengawasan karena ini adalah RES program dari pemerintah provinsi di saat pandemi. Itu memang kita awasi betul agar satu itu betul-betul tepat sasaran. Yang kedua, kita harapkan kebijakan itu mampu memberikan perlindungan betul. Artinya usaha-usaha itu betul termanfaatkan dengan baik, Mas Rio. Jangan sampai kemudian setelah diberikan bantuan kemudian tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, itu Mas Rio. Ada juga seperti itu. Tentu kita sudah link betul kepada dinas koperasi UMKM agar kelompok-kelompok masyarakatnya benar-benar harus menerima manfaat ini, terlalu dicek betul keberadaannya dan usahanya memang betul-betul bisa dimonitor terhadap usahanya. Ya. Nah, ke depan Bu Ayu, DPD gimana? DPD masih terus konsisten terhadap tadi ya, untuk mendorong sektor UKM. Nah, kami tadi betul Pak Prianto itu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, memang kita sedang mendorong juga pemerintah provinsi untuk memberikan tadi edukasi, kemudian edukasi ini penting, Mas ya. Betul. Karena mau tidak mau kita ini kan berhadapan pada dunia digital itu sebuah ilmu yang mungkin baru bagi kita ya. Nah, kawan-kawan saudara-saudara kita yang mungkin dalam tanda kutip belum melek teknologi informasi, ya harus kita sampaikan ini. Tadi Pak Yakob menyampaikan kita harus menyesuaikan terhadap perubahan. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Nah, ini ya, karena memang kita harus memberikan edukasi karena ini menyangkut dengan penerapan teknologi ya. Misalkan bagaimana misalkan ini Mas Rio ya. Contoh dulu jualan itu kan kita harus moto aja itu harus pakai teknik. Ya kan, misalkan ini saya punya usaha tentang mikro ya, usaha tadi pembuatan kue. Nah, pembuatan kue karena harus dipasarkan lewat dunia digital, tentu harus menarik di situ kan. Nah, itu bagaimana pertama teknik memotonya, kemudian nanti bagaimana menggunakan diupload di marketplace atau di website yang masing-masing. Nah, kemudian kita pemerintah provinsi terus membimbing untuk menghubungkan dari pelaku usaha ini kepada pengguna ya. Nah, itu lewat marketplace atau yang kayak Shopee, kemudian Tokopedia atau mungkin yang lain itu yang sudah ada. Nah, pemerintah juga proses sudah membangun marketplace yang itu juga tersambung dengan marketplace besar sehingga cepat ini Mas Rio. Iya, betul. Mas Rio punya usaha ini bisa langsung. Kalau awalnya secara offline itu mungkin ya dari mulut ke mulut mungkin ya.
terus kemudian itu mungkin hanya radius sekian puluh kilometer misalkan. Hari ini mungkin kawan-kawan di Jakarta bisa pesan ini misalkan kalau memang produk itu diminati mereka. Nah, pertanyaan gimana nih Pak Ferry? Pengiriman sekarang pengirimannya mudah. Banyak sekali jasa-jasa pengiriman yang itu sudah bagus ya. Bertumbuh juga. Bertumbuh karena apa? Karena di pandemi ini juga mengisyaratkan agar mereka juga meningkatkan kapasitas usahanya dan dengan teknologi. Nah, ini contoh. Nah, kembali tadi ya adalah pemerintah di modal usaha, kemudian di bimbingan teknis, kemudian juga nanti bagaimana agar pemasarannya ini juga sampai kepada konsumen. Itu adalah bagian yang terus kita dorong, Mas Rio dari DPRD, agar provinsi terus memberikan afirmasi kebijakan ini. Saya kira gitu. Dan tentu Mas Rio, yang terakhir saya kira kadang mau usaha itu kan pertanyaannya modal. Ya kan, yang sudah ada maupun yang belum itu Mas Rio. Modalnya nih Pak Ferry, saya kadang kesulitan modal usaha. Nah, saya kira modal itu penting, tapi lebih penting daripada itu adalah keinginan kemauan kita yang kuat. Nah, modal itu banyak sekali jalan. Nah, pemerintah provinsi juga menggandeng perbankan yang ada di mitra kerja pemerintah provinsi, misalkan Bank Jateng. Bank Jateng itu punya program-program yang kompetitif, artinya terjangkau oleh, memang itu disasarkan untuk sektor-sektor kecil dan menengah dengan kredit atau bunga yang terjangkau. Nah, ini diharapkan mereka akan mampu menyerap. Nah, kemudian juga ada kita BPR BKK, Bank Pekreditan Rakyat, di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten, itu juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku sektor ekonomi kecil terkait dengan persoalan atau tantangan modalnya. Ya, monggo diakses, itu bisa, modalnya bisa terjangkau. Nah, kemudian nanti bagaimana misalnya teknologinya, ya kita bersama-sama belajar nanti. Dari dinas koperasi kita terus mendorong akan ada kegiatan-kegiatan yang tadi edukasi, peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan kawan-kawan di sektor usaha terkait dengan teknologinya. Nah, saya kira kalau produknya kan mereka sudah menguasai ini ya. Misalkan ya, saya kira misalkan bikin bikin baju misalkan ya, baju yang unik misalkan mereka sudah. Nah, persoalannya kan tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi ini, produk yang kawan sudah dari produk ini kemudian tampil di dunia maya, yang itu menjadi sarana bagi marketing, promosinya usaha ini kemudian diketahui banyak orang. Nah, kemudian nanti model pembayarannya juga sekarang sudah mulai online Mas Rio. Nah, kita juga harus menyesuaikan artinya sudah bankable semua ini. Kan tidak bisa kalau dulu kita beli langsung ya. Sekarang sudah ada lewat transfer atau juga lewat sistem pembayaran yang sudah ada, digital yang digital, ya itu juga harus kita kenalkan kepada mereka. Nah, kita juga sudah ada platform-platform banyak yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ya, ini ada pertanyaan kedua lagi untuk Pak Ferry. Pertanyaan kedua untuk Pak Ferry adalah, karena pernah dalam program Tokoh Kita yang disiarkan oleh Radio Surya Kebenaran, ada seorang ibu-ibu pelaku usaha kecil di lingkungan desa yang ada pada saat ini. Ini memberikan saran kepada pemerintah Jawa Tengah agar kalau ada bantuan, kiranya jangan menggunakan jasa koperasi desa atau kecamatan atau atas nama pasar. Nah, kalau bisa ada upaya melihat langsung di lapangan dan mendata ulang, karena masa saat ini sepertinya semua dipersulit dan kurangnya edukasi kepada pelaku usaha mikro yang di daerah kecil untuk memanfaatkan sistem digital yang ada, karena semua pasti memakai ongkos baik pulsa dan internet. Bagaimana nih solusi yang baik? Ya, jadi saya kira itu ya maka kita sudah memastikan itu Mas Rio ya. Yang pertama itu memang kita sudah ada sistem database ya, Bu Ayu ya. Kalau misalkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan itu sudah tergabung dalam sistem data terpadu kesehatan sosial, itu sudah ada. Artinya sekarang sudah rigid itu. Kalau tidak masuk daftar data terpadu itu tidak mungkin dapat bantuan.
pemerintah, termasuk yang ekonomi juga. Nah sekarang Mas Rio, kita ini kemarin ya di program kemarin dalam pandemi kemarin ya, itu kita sudah menggunakan jasa PT Pos. Oh iya. Ya, jadi bantuan-bantuan paket sembako dan sebagainya itu PT Pos menggandeng PT Pos. Gitu. PT Pos kan yang biasa nganter-nganter ya. Nganter-nganter, Dia betul. sudah punya data cepat itu, sehingga kemudian itu juga akan mempercepat alur bantuan. Nah, saya kira itu. Tapi masukan-masukan itu tentu terus kita akan perbaiki, kita akan tampung dan kita sampaikan ke pemerintah provinsi selaku eksekutif, Iya. selaku pelaksana program agar masukan-masukan tadi ya, ada hambatan-hambatan, kemudian tidak boleh sekarang harus membayar karena semua sudah sangat transparan dan sebagainya, itu terus kita dorong. Dan tentu harus tetap tepat sasaran tadi ya Mas ya. Karena kita sudah menggunakan tadi ya, kalau bantuan aja bisa langsung transfer. Kalau dulu kan harus ngambil dulu ke kantor ke sana ya kan. Sekarang sudah model sudah pakai digital semua, online semua kan, transfer, termasuk bantuan-bantuan pun sekarang kita sudah menggandeng via yang itu memang punya kapasitas. Ya, dan tadi misalkan contoh PT Pos atau itu yang sifatnya delivery yang menyampaikan barang atau saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry dan juga terima kasih Dr. Ayu atas pertanyaan di malam hari ini. Iya, baik, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sutrisno. Iya, Pak Sutrisno masih bersama dengan kami. Ya, selamat malam. Iya, Pak Sutrisno, selamat malam ya. Masih terhubung bersama dengan kami di malam hari ini. Masih. Iya, Pak Sutrisno, ini ada pertanyaan untuk Pak Sutrisno dari Dr. Ayu. Pertanyaannya sebagai berikut. Bapak sebagai pelaku usaha mikro dan yang menangani, apa saja solusi yang diberikan kepada anggota Bapak dalam menyikapi era digital saat ini? Ya, terus? Ya, itu pertanyaannya, Halo? Pak. Ya, sekali lagi, pertanyaannya adalah, Bapak sebagai pelaku usaha mikro dan yang menangani, apa saja solusi yang diberikan kepada anggota Bapak dalam menyikapi era digital saat ini? Ya, terima kasih Ibu Dr. Ayu yang telah menyampaikan beberapa hal solusi untuk saya sebagai pelaku daripada UKM di era digitalisasi ini. Yang pertama, tentunya kami melakukan satu upaya kepada para pelaku UKM dengan cara kita memberikan satu pengertian atau memberikan pengenalan dulu. Ya, ini penting sekali. Memberikan pengenalan tentang digitalisasi. Ya. Nah, ini sudah saya lakukan. Bahkan sekali lagi kami bekerja sama dengan Ibu Nina, Ibu Profesor Dr. Nina ini, yang beliau juga menangani para pelaku UKM yang ada di Kota Semarang dengan olahan kedelai. Yang ini perlu adanya satu solusi. Solusi kami apa? Yaitu dengan adanya banyak komunitas-komunitas UKM. Ya, di Jawa Tengah ini banyak para pelaku-pelaku UKM yang tergabung dalam komunitas-komunitas UKM. Nah, kebetulan ini kami sebagai Ketua Akumindo Asosiasi UKM, ini kami akan lakukan ini. Yang jelas kami sekarang, saya sudah memberikan solusi, memberikan pemikiran kepada para UKM untuk kita lakukan pembelajaran. Yang kami sudah lakukan, kami contoh bekerja sama dengan para komunitas yang ada di Kabupaten Semarang di Ungaran, yang dipimpin oleh Profesor Ibu Nina. Ini satu. Yang kedua, kami melakukan satu upaya para UKM dengan kami membuka aplikasi. Ya, kami para UKM itu produksinya itu dikirim ke Kopti saya. Kopti saya yang menjualkan melalui
aplikasi. Kami bekerjasama dengan beberapa, misalkan maaf sebentar, ini di saat sudah kita lakukan. Yang jelas kami juga nanti dengan Akumindo masing-masing daerah kabupaten kota akan kita lakukan. Baik. Ini juga sekali lagi tolong mudah-mudahan Pak Ferry juga milengke, ini perlunya ada sentuhan dari pemerintah daerah. Ini penting sekali untuk mendukung daripada program UKM yang ada di Jawa Tengah. Ya. Barangkali gitu, Bang. Iya, baik. Ini ada lanjutan pertanyaan lagi dari Dr. Ayu di Boston. Ada tidak kendala yang ditemukan ketika harus memasuki masa era digital, dan bagaimana Akumindo Jawa Tengah berperan aktif untuk menjangkau semua anggota dan mencari yang belum terjangkau, misalnya daerah yang belum mengenal lebih detail tentang digital? Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Ayu yang ada di Boston, Amerika ya. Ya. Terima kasih sekali. Jadi gini, kami Akumindo memang baru lahir. Ya. Asosiasi KM Jawa Tengah baru lahir. Dan ini tentunya apa yang diharapkan oleh Ibu Dr. Ayu ini, kami dengan teman-teman pengurus termasuk Nina sebagai Dewan Penasehat, kami sudah melakukan satu penyusunan masing-masing korwil, masing-masing karesidenan, kita bentuk satu korwil. Yang kita harapkan ini seperti tadi apa pertanyaan kepada Pak Ferry. Wakil Jawa Tengah itu, ini perlunya database. Nah, masing-masing inilah yang kami harapkan nanti bisa membantu kami dengan database, sehingga jangan sampai keliru nanti sasaran ini. Seperti halnya, mohon maaf, yang disampaikan oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM, bahwasanya tahun 2025 1,8 triliun ini harus diserap oleh UKM. Nah, sehingga ini jangan sampai salah sasaran. Jangan sampai salah keliru nantinya memberikan satu bantuan ini. Nah, ini Akumindo, ini sebagai alat perjuangan daripada para UKM yang ada di Jawa Tengah. Barang itu, Bang. Ya, oke, terima kasih Pak Sutrisno atas jawabannya, dan terima kasih untuk Dr. Ayu atas pertanyaan di malam hari ini. Baiklah, ini selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Nina di malam hari ini. Ya, Ibu Nina, selamat malam. Oh ya. Ya, masih bersama dengan kami ya Ibu Nina. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ayu di malam hari ini. Selamat malam Profesor, saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Iya, ini terima kasih. Alhamdulillah sehat. Ya, amin, sehat selalu ya Bu. Ini pertanyaan dari Dr. Ayu. Yang pertanyaan pertama adalah kiat-kiat apa saja yang biasa dibagikan atau diedukasikan kepada masyarakat, baik sebagai pelaku usaha mikro di era digital ini, agar lebih lagi nih menarik minat masyarakat? Ada nggak kiat-kiat yang biasa dibagikan? Oke, terima kasih Dr. Ayu pertanyaannya. Ya, semoga Ibu juga sehat walafiat ya. Pas atau sangat tepat ya untuk era sekarang. Jadi memang ada kiat-kiat supaya pelaku itu ada semangat ya, ada spirit. Pertama, ada beberapa perlu diperbaharui. Istilahnya kalau kami mendampingi para UKM yang terkait dengan KUBOG. KUB itu kelompok usaha bersama olahan kedelai. Kebetulan itu salah satu contoh yang konkret. Itu kami selalu memberikan informasi tentang perlunya pangan yang dalam tanda kutip baru. Artinya menggunakan cara-cara baru. Kebetulan ini ada hubungannya dengan pangan fungsional baru. Berarti ada satu istilahnya treatment atau perlakuan yang sebelumnya sudah kami observasi, dan itu bisa semacam pangan yang dari treatment combine
atau mixing ya. Arti misalnya dalam hal ini dari nabati ditambahkan ke hewani. Dan itu ada beberapa produk yang dibuat oleh ibu-ibu, misalnya ada otak-otak bandeng tempe. Jadi pada saat pembuatan otak-otak itu ada ditambah misalnya tempe. Jadi di situ sekaligus ada variasi baru, ada kemunculan pangan baru, dan ternyata dari uji kimia ternyata total antioksidan dan atau total flavonoidnya lebih tinggi daripada yang tidak. Kemudian yang kedua tentunya ada semacam kegiatan yang dibantukan ya, misalnya produksi. Jadi dalam kegiatan pengabdian kebetulan ada dana yang bisa dibantukan kepada mereka, kita bantu produksi entah itu alat ya, berupa misalnya mesin pengiris tempe dan atau mungkin yang terkait dengan kalau di produk tempenya itu dengan menggunakan tambahan kettle uap, dan kemudian untuk meningkatkan higienitas kita bantu terkait dengan misalnya penataan dan juga kemungkinan juga ada renovasi dan sebagainya. Tapi intinya itu untuk meningkatkan gairah mereka bekerja dan juga meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang kedua ada manajemen. Jadi manajemen yang semula memang dalam hal ini kelemahan pada umumnya belum ada penataan atau mungkin memang cukup itu saja lah dicoba untuk bisa memberikan atau pembukuan yang bagus, dan kemudian ada semacam kelembagaan yang semula belum ada organisasi, kita coba ada organisasi sehingga ada ketua-ketua kelompok yang kita bisa hubungi, dan beberapa produk yang sudah ada itu beraneka ya. Jadi mulai dari berbasis ikan, kemudian ada berbasis yang misalnya bakso, ada bakso tempe dan sebagainya, dan ada kebaruan-kebaruan itu kiat-kiatnya sehingga tidak bosan mereka. Baik. Itu kira-kira. Terima kasih Ibu Nina. Ini pertanyaan kedua masih dari Dr. Ayu. Dalam pengembangan sebuah produk terkadang akan ditemukan cacat setelah sudah berjalan atau bahkan ketika sudah berkembang. Nah, seperti tidak sesuai dengan yang ada di tampilan secara digital atau secara apa yang diiklankan atau diinformasikan di awal. Padahal ketika di awal dan memulai proses pengujian semuanya perfect atau sempurna. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu tentang hal ini sebagai ahli dalam akademisi? Oh iya, memang sebelum makanan itu atau pangan di launching itu memang ada beberapa tahapan. Yang pertama ada uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan untuk memastikan bahwa ada tingkat kesukaan, disukai atau tidak. Jadi itu yang paling dasar. Makanan bisa di launching bila disukai. Kemudian yang kedua, memang di dalam membuat itu sebelumnya harus dengan menggunakan resep dan ada padanan tentang komposisi. Kebetulan kalau kami memang memberikan informasi tentang pentingnya pangan fungsional, walaupun istilah pangan fungsional sendiri sebetulnya itu hanya istilah. Tapi ketika itu dilakukan dengan menggunakan resep-resep yang pas dan kemudian diuji organoleptik bagus, otomatis itu tahap pertama sudah. Kemudian tahap kedua memang ada uji yang penting. Kalau di era ini yang penting makanan keseharian itu harus ada antioksidan, dipastikan. Angka antioksidan, dan kami menggunakan memang yang paling cepat itu total flavonoid. Dan ketika itu tinggi, memang yang ketiga itu masa expired, misalnya kadaluarsa. Kadaluarsa memang bisa dilihat dari produk itu ketika disimpan di suhu kamar, kemudian di suhu rendah. Dan memang pada umumnya itu kalau menggunakan bahan-bahan yang memang bisa menarik air atau mungkin itu misalnya manisnya kuat atau apa, dan kemungkinan juga ada produk pangan yang harus disimpan di suhu rendah, itu yang kita lakukan. Dan kalau misalnya ada tanda-tanda terkait dengan kerusakan, tentunya itu ditarik. Iya, jadi memang ada kemungkinan cacat, pasti itu ya, karena makanan juga
sebagai media mikroorganisme, jadi memang tidak bisa dihindari, tapi tetap ada batas-batas kapan itu bisa dikonsumsi dan tentunya itu expired perlu dilakukan. Jadi itu kira-kira ada 3. Jadi ada uji organoleptik, ada uji kimia dan uji kadaluarsa. Baik, terima kasih Ibu Nina untuk jawabannya di malam hari ini, dan terima kasih Dr. Ayu atas pertanyaannya. Dan langsung saja nih, Ibu Nina masih tetap bersama dengan kami, dan juga nanti sahabat yang ada di rumah, kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu kita juga. Ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ayu. Ya, Shalom Pastor, apa kabar? Shalom, kabarnya haleluya, luar biasa Dr. Ayu. Baik, ini pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Kalau ada saja batasan yang diberlakukan sebagai radio komunitas, terus bagaimana Radio Surya Kebenaran menerima pemasukan? Ya, terima kasih. Untuk selama ini Dr. Ayu, untuk pengoperasian Radio Surya Kebenaran itu dengan cara persembahan dari jemaat. Ya, karena memang sesuai dengan peraturan tidak boleh menerima pariwara. Jadi ya dari jemaat, begitu Dr. Ayu. Ya, baik, ini yang kedua dari Dr. Ayu. Saya setuju jika radio komunitas Surya Kebenaran juga harus dilibatkan dalam memperkenalkan produk usaha mikro di sekitarnya untuk bisa dikenal dan menarik peminat sebagai rasa cinta usaha lokal masyarakat. Dan apakah saat ini sudah ada kiat-kiat yang dilakukan oleh Radio Surya Kebenaran sendiri? Karena pastilah kita ketika menabur haruslah menuai. Masa Radio Surya Kebenaran hanya menabur saja dan tidak pernah menuai? Nah, inilah Dr. Ayu yang selama ini menjadi bahan pemikiran kami. Seharusnya pemasukan radio memang dari pariwara, tetapi kan radio komunitas tidak diizinkan. Oleh karena itulah ini kesempatan nih, tadi malam ini ada Pak Ferry yang punya kuasa besar ini sebagai wakil rakyat ya. Jika tidak memungkinkan, ya kiranya dari pemerintah bisa membantu sehingga bisa digunakan untuk memajukan wirausaha mikro di era digital ini juga. Jadi istilahnya radio komunitas Surya Kebenaran ini ada asas saling manfaat. Tentu pariwaranya yang tidak bertentangan dengan komunitas sebagai umat Nasrani dan tidak semahal dari radio swasta niaga tentunya, sehingga bisa usaha mikro ini bisa berkembang melalui Radio Surya Kebenaran. Terima kasih sekali Dr. Ayu untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Dedi. Aku sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu, dan ini karena waktu juga. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini ada pertanyaan terakhir ternyata diselingi nih ya. Ya, ini pertanyaan untuk Ibu Lasma Simbolon sebagai Ketua Pengurus Daerah nih, Pewarna Indonesia. Ini pertanyaan dari Dr. Ayu untuk Ibu Lasma, ternyata biar adil ya semua ditanyakan ya. Ya, ini yang pertama, tujuan Pewarna Indonesia Jawa Tengah dalam mendukung usaha mikro ke depannya akan seperti apa? Ya, terima kasih Bu Ayu, terima kasih untuk semua pendengar dan para narasumber kami yang kami hormati. Nah, memang fungsi dari Persatuan Wartawan Nasrani ini adalah kami ini yang tergabung di dalam para jurnalis, tapi juga bukan cuma jurnalis sebagai wartawan, tetapi penyiar juga, dan juga para penulis, YouTuber yang memberikan informasi ke publik seperti itu. Nah, memang permasalahan kenapa kami mengangkat topik UKM nih dan wirausaha mikro, karena memang saat ini kan media, jadi ya media itu seperti sama problemnya dengan radio online saat ini. Nah, kalau dulu kan cetak, nah bisa menjual oplah, iklan dan oplah. Tetapi di era digital ini harga kertas melambung tinggi, sehingga larinya ke online. Dan online ini harus memenuhi persyaratan untuk bisa analitik Google dapat iklan, ya kan? Jadi di sini juga permasalahannya sama, bagaimana supaya sebenarnya termasuk juga di sini pelaku usaha di bidang media, ya. Nah, karena banyak juga ya sekarang ini ya lebih mudah membuka media online dan lebih masuk ke era digital seperti itu. Tetapi kendalanya sama seperti radio juga di sini. Tetapi yang paling kita ini kan malam ini, nah
adalah bagaimana supaya kita memfasilitasi para pelaku UKM dengan pemerintah. Win-win solusi apa yang akan dilakukan dalam memberi jawaban dan solusi untuk para pelaku UKM ini, sehingga seperti tadi kan Pak Yakub sudah membahas apa itu wirausaha, dan terus Pak Ferry membahas bagaimana sebenarnya potensi di masyarakat untuk usaha itu banyak, ya kan? Ya, tapi yang dibutuhkan keberanian, seperti itu, harus berani. Nah, tetapi di satu sisi modalnya dari mana, ya kan? Terus sudah ada modal, bagaimana memasarkan, ya kan? Nah, setelah tahu bisa memasarkan, ada era digital, tapi gaptek gitu, tidak bisa mengikuti gitu, karena tidak ada jalan untuk edukasi. Mungkin mereka di daerah seperti itu. Nah, jadi semua ini kan saling berkaitan, sehingga pada malam ini ya program pertama dari Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia bekerja sama dengan Radio Suara Kebenaran mengangkat hal ini, karena ini menurut saya ini adalah bahwa ekonomi mikro ini adalah sesuatu yang sangat penting sebagai urat nadi ekonomi, khususnya di Indonesia ya, Jawa Tengah lah ya. Sehingga ini peran dari Persatuan Wartawan Nasrani untuk bisa memfasilitasi antara pelaku UKM dengan pemerintah, dan bagaimana kami sebagai para jurnalis, penulis, YouTuber, dan penyiar bisa menyampaikan informasi ini dengan benar dan baik sampai kepada masyarakat. Sehingga ekonomi kita bisa di masa sulit ini bisa teratasi dengan baik. Ada satu kebangkitan seperti Wira itu ada tangguh, pejuang. Nah, kita bagaimana kita memberikan informasi yang benar supaya munculnya pejuang-pejuang yang tangguh, tapi yang didukung oleh pemerintah. Dan diayomi oleh para organisasi UKM seperti itu ya, pelaku UKM. Jadi pelaku UKM ini sendiri mereka dibapai, dibimbing, diedukasi. Nah, ini tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, harus seluruhnya saling bekerja sama. Ya, jadi ini bisa juga dikatakan bagaimana visi ke depan dari Pewarna Indonesia Jawa Tengah sendiri dalam menjangkau informasi dan juga turut serta mengangkat usaha mikro di daerah Jawa Tengah. Iya. Ya, seperti itu, karena itu tujuan kita kan untuk bagaimana seperti tadi yang dibilang Pak Yakub itu, agar orang yang sudah di PHK jangan putus asa seperti itu ya. Nah, kata Pak Ferry tadi sebenarnya banyak potensi-potensi. Nah, kita akan menggali potensi itu dan kita sampaikan informasi itu kepada setiap orang sehingga tidak ada rasa putus asa. Jangan menyerah, pasti ada ide-ide kreatif. Nah, mereka yang ingin ada satu tekad untuk berusaha, berwirausaha, dekatinlah organisasi-organisasi yang mengayomi UKM, dan para yang mengayomi UKM ini tentu saja melakukan juga pendekatan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Mungkin para pelaku usaha yang sudah sukses seperti itu. Jadi semua harus bekerja sama seperti itu, sehingga kami sebagai jurnalis akan menyampaikan informasi supaya lebih banyak lagi sampai informasi ini dengan benar dan baik. Tidak ada dusta di antara kita. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Lasma M. Simbolon atas jawabannya di malam hari ini. Kita mau dengarkan dulu nih closing statement nih. Saya minta yang mewakili ada Pak Ferry sendiri. Silakan Pak Ferry berikan kita closing statement di malam hari sebelum kita menutup acara kita di malam hari ini. Silakan Pak Ferry. Baik, Mas Rio ya. Ya. Ya, saya kira di kesempatan akhir ini, penghujung kita malam kali ini, tentu nanti bisa disambung pada kesempatan yang lain. Saya kira bahwa hari ini di pandemi ini tentu kita harus menaati protokol kesehatan, dan di sisi yang lain kita harus menjaga agar ekonomi kita harus tetap tumbuh dengan baik. Nah, Mas Rio, saya kira kontribusi dari sektor industri maupun usaha kecil menengah yang ada di Jawa Tengah ini sangat luar biasa. Karena itu mereka yang mampu bertahan di krisis ekonomi yang dulu pun, yang mampu menahan itu adalah saudara-saudara kita itu. Nah, di pandemi ini mereka juga mampu ini
berselancar, bertahan, dan ada yang tumbuh. Nah, tetapi saya kira pandemi ini mengharuskan kita untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, karena teknologi itu adalah yang akan memberikan tadi percepatan untuk usaha kita tumbuh, karena kita memang sekarang sudah tidak ditekan oleh ruang dan jarak. Teknologi itu sangat membantu kita. Nah, dengan begitu maka potensi-potensi usaha kecil kita ini akan mampu dikenal oleh saudara-saudara kita di lingkungan di luar kita, itu sangat mudah sekali. Nah, dari pemerintah provinsi sudah mendorong kepada pemerintah provinsi untuk terus memberikan kebijakan untuk terhadap tumbuh dan berkembangnya. Yang sudah ada masih agar naik kelas. Yang belum, kita dorong mereka untuk tumbuh, kita ambil kebijakan, dan sehingga nanti terus tumbuh 4 juta jumlah sektor usaha mikro. Harus terus kita identifikasi dan kita berikan program-program di masyarakat ya, kemudian edukasi, kemudian nanti dibantu pemasaran dan sebagainya, itu untuk membantu mereka agar terus tumbuh dan tentu berkontribusi yang lebih baik. Mereka ada kemudian menggerakkan keluarga mereka, menambah penghasilan, menambah pekerjaan mereka, dan menggerakkan ekonomi daerah dan nasional. Saya kira begitu Mas Rio. Terima kasih kepada Pak Yakub, Bu Lasma, kemudian Pak Sutrisno, Profesor Nina, dari seluruh pendengar, Dr. Ayu, dan pendengar yang lain. Saya kira terima kasih. Tentu kami menerima segala masukan, arahan, dan seterusnya. Terima kasih, terus semangat, salam sehat selalu. Mas Rio. Amin. Terima kasih. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, dimana kita menggunakan digital ini sebagai kemajuan dan juga percepatan ya, kemajuan ekonomi. Dan biarlah ekonomi tetap bertumbuh dengan baik dan maju terus usaha mikro Indonesia. Ya, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bersama dengan Pak Ferry yang sudah hadir di studio. Terima kasih buat Bapak Gembala Yakub Sulistyo, terima kasih buat Ibu Lasma M. Simbolon, dan juga terima kasih untuk Pak Sutrisno dan Profesor Nina yang sudah menyempatkan waktu bergabung bersama dengan kami dalam obrolan di malam hari ini bersama dengan kami Radio Komunitas Surya Kebenaran, di mana acara ini sebagai penanggung jawab acara yaitu pimpinan umum media online interestnews.org.id yaitu Bapak Henry. Terima kasih juga kepada Interest News yaitu Tugas dan Terpercaya, dan juga Pewarna Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Radio Komunitas Surya Kebenaran Berkat Bagi Jiwa. Kami pamit undur dan terima kasih untuk semua narasumber yang luar biasa, dan sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya dalam obrolan yang sama di malam hari ini yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur dan Yeshua HaMashiach bless you. Segenap hati, roh, jiwa, ragaku, jadikan